I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Noviani. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membahas rumus dan perhitungan rasio keuangan. Yang pertama adalah pengertiannya. Rasio keuangan adalah rasio atau ukuran yang dihitung dari akun-akun atau komponen-komponen di laporan keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Untuk melakukan perbandingan kinerja perusahaan antar periode waktu, juga membandingkan kinerja perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Rasio keuangan juga merupakan metode analisis finansial yang dapat dimanfaatkan sebagai indikator penilaian atas perkembangan suatu perusahaan atau bisnis. Perhitungan rasio keuangan dilakukan dengan mengambil data laporan keuangan pada periode akuntansi tertentu. Dengan begitu, bisa diketahui kinerja maksimal di keuangan perusahaan tersebut. Kemudian ada fungsi rasio keuangan. Mengetahui optimalisasi finansial, dalam fungsi rasio keuangan diminta untuk mampu mengetahui cara pemanfaatan finansial dengan lebih optimal dan jelas. Hal ini mampu menunjukkan pula potensi adanya kecurangan atau informasi yang tidak akurat pada laporan keuangan. Dengan begitu, pengguna keuangan yang efisien pada bisnis dapat diwujudkan. Mengetahui efektivitas manajemen operasional. Fungsi ini berguna membantu perusahaan untuk mampu mengetahui seberapa efektif dan efisien kinerja di manajemen operasional ketika menggunakan biaya untuk aktivitas operasional perusahaan. Selanjutnya, memastikan pengguna aktivitas telah optimal. Aktiva merupakan hal yang tak kalah penting untuk dipahami dan dievaluasi. Gunanya untuk memastikan pemanfaatan keuangan yang telah optimal. Jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan. Tanpa fungsi rasio keuangan, optimalisasi penggunaan aktiva tidak akan bisa diketahui secara akurat dalam perusahaan. Kemudian, untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan yang sehat bisa ditunjukkan melalui jumlah laba atau keuntungan yang berhasil didapatkan dari setiap kegiatan bisnisnya. Kemudian, menjadi acuan analisis kemampuan perusahaan untuk berkembang. Artinya, agar bisa terus bertahan, perusahaan harus bisa memastikan bisnisnya mampu berkembang dengan konsisten dan menjanjikan. Perkembangan bisnis ini bisa berupa pendirian cabang, perlunasan cakupan wilayah pemasaran, penginovasian produk, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada jenis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio laba. Rasio ini menganalisis perusahaan untuk mengetahui seberapa besar kapasitas dalam menghasilkan laba melalui aktivitas bisnis yang dilakukan. Yang kedua, rasio utang. Rasio utang merupakan metode yang berguna untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang ketiga ada rasio utang jangka pendek. Rasio ini digunakan untuk menganalisis kapasitas atau kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada rasio aktivitas. Analisis aktivitas ini berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan atau bisnis dalam mengoptimalkan peran aktiva yang dipunyainya dalam menghasilkan laba yang perlu diketahui. Kemudian ada rumus perhitungan atau rasio laba. Rumus rasio likuiditas berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Di rumusnya, requiem ratio sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Quick ratio atau rasio cepat sama dengan kas ditambah piutang ditambah efek dibagi hutang lancar dikali 100%. Cash ratio atau cash sama dengan cash ditambah efek dibagi utang lancar pemilik perusahaan dikali 100%.
Kemudian contoh perhitungan requiem ratio. Misalnya, dalam sebuah perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar 10 juta dan kewajiban lancarnya sebesar 5 juta. Jadi, kurang ratio perusahaan adalah 10 juta banding 50 juta sama dengan 2,0. Karena jika angka rasio lancar suatu perusahaan lebih dari 1,0 kali, maka perusahaan tersebut punya kemampuan yang lebih baik dalam melunasi kewajibannya. Kemudian ada rumus rasio utang, yaitu total utang dibagi total aset. Contohnya, katakanlah toko sepatu Anda berhutang kepada karyawannya sebesar $50.000 dan memiliki total aset sebesar $100. Untuk menghitung rasio utang, bagilah $50 atau kewajiban dengan $100 atau aset. Artinya, toko sepatu Anda memiliki rasio hutang sebesar 0,5. Meskipun bergantung pada industri dan persaingan Anda, rasio hutang ini umumnya dianggap menguntungkan. Yang kemudian ada rumus rasio solvabilitas. Dibagi sesuai dengan jenisnya sebagai berikut, yaitu rasio hutang terhadap aktiva. Rumusnya, jumlah seluruh liabilitas perusahaan dibagi total aset pemilik perusahaan dikali dengan 100%. Kemudian ada rasio utang terhadap ekuitas. Rumusnya, jumlah seluruh liabilitas dibagi ekuitas pemegang saham dikali 100%. Jika rasio solvabilitas makin tinggi, berarti perusahaan dianggap mampu untuk melunasi utang-utangnya. Contohnya, pemilik PTB memiliki ekuitas di perusahaan sebesar 100 miliar dari total aset 250 miliar, atau yang artinya adalah 150 miliar didapat dari hutang. Sementara itu, kewajiban-kewajiban lainnya adalah diantaranya PTB jika ditotal sebesar 25 miliar, maka dari segi D dibagi D atau E PTB dengan perhitungan rasio solvabilitas diantaranya adalah sebagai berikut. Rumus rasio probabilitas D dibagi atau E sama dengan debit dibagi equity. Solvabilitas D bagi E sama dengan 150 miliar ditambah 225 miliar dibagi 100 miliar sama dengan 175 miliar dibagi dengan 100 miliar, hasilnya 1,75. Nah, yang selanjutnya ada rasio aktivitas. Dihitung dengan yang pertama ada perputaran piutang, yaitu penjualan perusahaan dibagi rata-rata piutang dikali 100%. Kemudian ada perputaran persediaan sama dengan penjualan perusahaan dibagi persediaan milik perusahaan dikali 100%. Kemudian ada perputaran aktivitas tetap. Penjualan perusahaan dibagi aktivitas tetap punya perusahaan dikali 100%. Yang selanjutnya ada perputaran total aktiva, yaitu penjualan yang dihasilkan perusahaan dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Contohnya, diketahui perusahaan C adalah pemasok suku cabang untuk alat berat dan semua pelanggan melakukan transaksi secara kredit. Penjualan kredit bersih untuk tahun ini adalah 1 miliar dan rata-rata piutang usahanya adalah 250 juta. Berapakah perputaran piutang usaha perusahaan C? Nah, jawabannya adalah perputaran piutang usaha sama dengan 1 miliar dibanding dengan 250 juta. Hasilnya, perputaran piutang usahanya adalah 4. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kita akan membahas materi yang selanjutnya di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.